Kemarahan publik memuncak, berujung pada penjarahan rumah anggota DPR. Semua bermula dari ucapan yang meremehkan masyarakat. Inilah kronologi lengkapnya. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, woi. Pantau masa udah mulai masuk dalam rumah si Moyang. Buka. Gila. Kacau. Massa yang marah dan bergejolak akibat tragedi demo memicu serangkaian penjarahan di rumah 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Kejadian ini terjadi secara beruntun dan menjadi sorotan publik. Penting untuk dicatat bahwa serangkaian aksi ini dipicu oleh ucapan-ucapan kontroversial dari para anggota DPR yang dianggap meremehkan aspirasi dan kondisi masyarakat. Penjarahan dimulai di rumah Ahmad Sahroni. Massa yang masuk tidak hanya menjarah harta benda, tetapi juga melakukan perusakan besar-besaran. Pagar rumah dirobohkan, dinding dihancurkan, dan 2 mobil mewah yang terparkir, termasuk mobil Lexus, dirusak hingga ringsek. Kemarahan massa terhadap Ahmad Sahroni diduga dipicu oleh pernyataannya yang dianggap tidak sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Barang-barang yang dijarah sangat beragam, mulai dari perabotan rumah tangga seperti kulkas, AC, mesin cuci, hingga barang-barang mewah dan berharga seperti jam tangan Richard Mille, tas Louis Vuitton, dan koleksi pribadi seperti action figure Iron Man. Bahkan, pakaian dan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah, ijazah, hingga kartu keluarga ikut dijarah. Salah satu momen yang paling viral adalah ketika ijazah SMP milik Ahmad Sahroni ditemukan oleh massa. Warganet menyoroti nilai ijazah tersebut yang sebagian besar di bawah 7, yang kemudian menjadi bahan olok-olok di media sosial dan dikaitkan dengan pernyataannya yang kontroversial, yang semakin memicu kemarahan publik. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Setelah rumah Sahroni, giliran rumah Eko Patrio yang diserbu. Massa menjarah berbagai barang, termasuk perabotan seperti kursi, koper, dan speaker studio. Pakaian, sepatu, dan barang elektronik seperti kulkas dan TV juga tak luput dari penjarahan. Diduga, penjarahan di rumah Eko Patrio juga merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat atas kinerja dan ucapan para wakil rakyat. Laporan menyebutkan bahwa penjarahan di rumah Eko Patrio juga merusak bagian dalam rumah,
dengan pecahan kaca berserakan dari jendela dan pintu yang pecah. Warga banyak di Maiko. Halo Maiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya Sigit Purnomo atau Pasha. Hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 19.45 di Jakarta, saya bersama saudaraku Bapak Eko Patrio yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi, dan juga polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa. Sekali lagi, saya Eko Patrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Uya Kuya menjadi sasaran. Situasinya digambarkan sangat mencekam dengan massa yang menerobos masuk dan melakukan perusakan. Penjarahan di rumah Uya Kuya ini semakin menegaskan bahwa amarah masyarakat telah mencapai puncaknya dan menargetkan siapa saja yang dianggap bagian dari sistem yang mengecewakan. Berbagai barang dijarah, termasuk perabotan, barang elektronik seperti televisi, dispenser, hingga sepeda. Hal yang paling disorot dari insiden ini adalah hilangnya koleksi kucing peliharaan Uya Kuya yang dikabarkan bernilai miliaran rupiah. Insiden penjarahan ini menjadi cerminan dari kemarahan publik yang memuncak terhadap para anggota DPR RI. Penting untuk diingat bahwa tindakan anarkis ini adalah konsekuensi dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah mereka. Penjarahan ini adalah sebuah tragedi yang menggambarkan betapa pentingnya bagi para wakil rakyat untuk mendengarkan dan menghargai aspirasi masyarakat. Ucapan yang meremehkan dapat memicu kemarahan yang tak terkendali. Insiden ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua tentang pentingnya komunikasi yang baik dan rasa hormat antara pemimpin dan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia
atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah artis dan juga anggota Komisi ke-9 DPR RI Nafa Urbach ikut dijarah massa anarkis. Penjarahan terjadi Minggu dini hari. Massa yang jumlahnya sekitar 20 orang itu mendobrak rumah Nafa yang berada di kawasan Tangerang Selatan. Security yang berjaga di rumah Nafa tak kuasa membendung massa karena kalah jumlah. Sejumlah barang-barang yang berada di rumah lantai 3 itu digondol massa. Saya sampai lokasi jam 4:45 WIB dan sudah keluar massa dengan barang jarahan. Kurang lebih 20 orang dengan menaiki sepeda motor, kata salah satu warga. Penjarahan berlangsung singkat. Sekitar pukul 5 WIB, massa sudah pergi dari rumah Nafa karena aparat sudah berdatangan ke lokasi. Situasi saat ini sudah kondusif. Nafa dan keluarga juga tidak berada di rumahnya. Penjarahan rumah Nafa Urbach menambah daftar panjang aksi anarkis yang mencerminkan kemarahan masyarakat. Salam sejahtera, selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbach meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.